Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yulestari, NIM 220404502034 dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pemberdayaan kearifan lokal pada PAUD. Untuk memenuhi tugas psikologi, berikut video penjelasan saya. Yang pertama yaitu konsep pengasuh secara umum atau istilah pengasuh parenting. Istilah parenting berasal dari kata parare yang berarti to breed for atau menghasilkan. Dari asal kata tersebut, maka istilah parenting lebih merujuk pada suatu aktivitas, yaitu mengembangkan dan mendidik, bukan sekadar menyangkut apa yang melakukan. Istilah parenting dapat diartikan pula sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan orang tua untuk menjalankan perannya sebagai orang tua. Peran orang tua adalah memberikan dukungan emosional serta melakukan sosialisasi mengenai keterampilan dan nilai-nilai yang perlu dimiliki anak agar dapat berfungsi sebagai anggota kelompok sosial. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengasuh adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan orang tua untuk mencapai perkembangan yang diharapkan pada anak. Yang kedua yaitu pengertian pengasuh. Pengasuh atau parenting adalah pekerjaan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh anak. Mengutip definisi dari APA, American Psychosocial Association, parenting adalah suatu pengasuh anak oleh orang dewasa atau tidak terbatas dengan hubungan biologis yang memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, memastikan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan aman. Yang kedua, mempersiapkan anak-anak agar tumbuh menjadi produktif. Yang ketiga, menurut nilai-nilai budaya. Baik, selanjutnya yaitu pengertian pengasuh dari berbagai pendapat dan sudut pandang. Menurut Kamus Besar Indonesia atau KBBI, pengasuh adalah proses, cara, serta perbuatan mengasuh. Menurut Jerome Kagan, mendefinisikan pengasuh atau parenting sebagai keputusan tentang sosialisasi pada anak. Di dalamnya terdapat apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau pengasuh untuk memfasilitasi agar anak mampu bertanggung jawab dan berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat. Menurut Jane B. Brooks, mendefinisikan pengasuhan sebagai sebuah proses yang merujuk pada penulis aksi dan interaksi yang dilakukan orang tua untuk mendukung perkembangan anak. Proses di mana suatu hal yang mempengaruhi anak saja. Namun lebih dari itu, pengasuh merupakan proses interaksi antar orang tua dan anak yang dipengaruhi oleh budaya dan sosial anak. Menurut pengasuh Masud Honghuni, pengasuh merupakan hubungan antara orang tua dan anak yang multidimensi, dapat terus berkembang, mencakup beragam aktivitas dan tujuan. Anak mampu berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Oleh karenanya, emosi dan pengasuh sosial. Menurut David D. Burns, MD, menyebut bahwa pengasuhan merupakan sebuah proses interaksi yang berlangsung terus-menerus dan mempengaruhi bukan hanya bagi anak, juga bagi orang tua. Selanjutnya, konsep pengasuhan berdasarkan kearifan lokal. Keluarga adalah pendukung nilai-nilai kearifan lokal, terutama dalam pengasuhan anak, karena merupakan pusat perhatian keluarga. Bahkan semenjak masih dalam kandungan, setiap kelompok etnis di Indonesia mempunyai ajaran nasihat atau petua mengenai bagaimana mengasuh, merawat, dan mendidik anak. Secara eksplisit memprediksikan bahwa kondisi ekonomi keluarga berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis anak.
Orang tua yang mengalami tekanan ekonomi cenderung lebih mudah putus asa dan kehilangan harapan, kecemasan, depresi, dan sifat lekas marah. Keadaan ini menyebabkan orang tua tidak konsisten dalam menerapkan kedisiplinan dan hukuman, cenderung menerapkan hukuman fisik, bersifat unilateral atau mendominasi dan mengontrol anak secara berlebihan. Yang pertama, perbedaan individu dan orientasi budaya. Budaya individualistik lebih menekankan pada kebutuhan, tujuan, atau keinginan pribadi dan individu, sedangkan budaya kolektif lebih menekankan tujuan kelompok dan keharmonisan, kohesi, dan kerjasama. Keadaan ini menunjukkan bahwa faktor budaya dan lingkungan sosial, termasuk agama dan kepercayaan, norma-norma, perubahan-perubahan sosiokultural, dan tujuan atau harapan yang ingin dicapai orang tua dan remaja dalam potensial mempengaruhi dan memberikan kontribusi terhadap pengasuhan orang tua. Sebagai contoh, masyarakat Jawa yang mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi seperti nilai rukun, gotong royong, tepasiliro, dan perhatian sebagai nilai yang mengajarkan bagaimana seseorang bersikap sabar dan tidak ramah. Yang kedua yaitu variasi kearifan lokal dalam mendidik dan mengasuh anak. Yang pertama yaitu masyarakat Batak Mandailing. Masyarakat Batak Mandailing sangat menjunjung tinggi falsafat 3H, yaitu hamorowan atau kekayaan, hangabeon atau kehormatan, hasangapon atau kebahagiaan. Falsafat tersebut menjadi acuan dalam pola pendidikan, terutama terhadap anak laki-laki yang dianggap sumber kebahagiaan dan penerus marga. Oleh karena itu, masyarakat Batak menganut sistem patrilineal. Setelah menikah, seseorang istri mengikut marga suaminya, dan seseorang anak perempuan tidak memperoleh harta peninggalan orang tuanya. Yang kedua yaitu budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau menganut tatanan yang mengatur nilai masyarakat Minangkabau. Minangkabau adalah adat syarat kewajiban menjaga kepentingan keluarga. Peranik mamak sangat berpengaruh terutama dalam menjaga terjadinya pelanggaran nilai-nilai keluarga maupun agama. Selanjutnya, masyarakat Lampung. Masyarakat Lampung menganut nilai pil pasengiri atau watak utama dalam mendidik dan mengasuh anak. Watak yang diharapkan adalah pil penggiri atau memiliki harga diri, yang kedua juluk adek atau memiliki gelar, yang ketiga nemui nyimah atau bersikap terbuka, yang keempat nengah nyapu atau hidup bermasyarakat. Selanjutnya yaitu masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa mengasuh dan mendidik anak-anak untuk dapat memenuhi harapan agar anak-anak memiliki berbagai sifat utama antara lain berbudi luhur, rukun, teman, tresna, dan berbagai waktu yang menggambarkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, dan berakhlak mulia.